Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bertemu lagi dengan channel CJ Karoliane. Hari ini kita akan melanjutkan prediksi soal UP PPG Guru Tertentu tahun 2024 persiapan untuk piloting 3. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita mulai membahas soalnya. Nomor 1. Pak Dona adalah guru PJOK kelas 10 SMA. Beliau mengajarkan pendidikan kebugaran dan meminta peserta didik untuk merancang program latihan kebugaran sederhana dengan menerapkan prinsip VITT, frekuensi, intensity, time, dan type. Berikut ini yang bukan merupakan implementasi VITT untuk melatih kebugaran adalah A. Menerapkan latihan interval dengan intensitas tinggi, durasi latihan sekitar 15-30 menit di luar pemanasan dan pendinginan. B. Latihan dilakukan sebanyak 3-5 kali dalam seminggu. C. Beban latihan sedang dengan denyut nadi latihan 60-70% dari denyut nadi maksimum. D. Durasi yang diperlukan saat latihan sekitar 30-45 menit di luar pemanasan dan pendinginan. Jenis latihan menentukan komponen yang ditingkatkan, misalnya latihan kekuatan dengan menggunakan beban. Yang bukan merupakan implementasi VITT untuk melatih kebugaran adalah A. Menerapkan latihan interval dengan intensitas tinggi, durasi latihan sekitar 15-30 menit di luar pemanasan dan pendinginan. Penjelasannya, latihan interval dengan intensitas tinggi membutuhkan durasi yang lebih singkat karena beban kerjanya yang berat, biasanya sekitar 20-30 menit total, termasuk pemanasan dan pendinginan. Durasi 15-30 menit di luar pemanasan dan pendinginan terlalu panjang untuk latihan intensitas tinggi, sehingga tidak sesuai dengan prinsip VITT untuk latihan kebugaran yang seimbang. Latihan intensitas tinggi biasanya difokuskan dalam waktu yang lebih singkat tetapi lebih intens. Jadi kunci jawaban nomor 1 adalah A. Menerapkan latihan interval dengan intensitas tinggi, durasi latihan sekitar 15-30 menit di luar pemanasan dan pendinginan. Dalam kurung, yaitu bukan ya, garis bawahi bukan. Nomor 2. Bu Umi, seorang guru PJOK SMA, ingin memberikan materi tentang pengenalan aktivitas untuk menunjang kebugaran jasmani dan kesehatan tubuh kepada peserta didik dengan metode penugasan aktivitas secara mandiri di rumah selama 1 minggu dan dilaporkan pada akhir mingguannya. Jika beliau menginginkan peserta didik dapat mencapai capaian pembelajaran tersebut, maka pola aktivitas dan target yang dapat ditugaskan adalah A. Setiap hari peserta didik ditugaskan untuk melakukan aktivitas fisik maupun olahraga yang berhubungan dengan kesehatan selama minimal 150 menit per hari dengan intensitas sedang menuju tinggi. B. Setiap hari peserta didik ditugaskan untuk melakukan aktivitas fisik maupun olahraga yang berhubungan dengan kesehatan selama minimal 150 menit per hari dengan intensitas tinggi. C. Setiap hari peserta didik ditugaskan untuk melakukan aktivitas fisik maupun olahraga yang berhubungan dengan kesehatan selama minimal 100 menit per hari dengan intensitas sedang menuju tinggi. D. Setiap hari peserta didik ditugaskan untuk melakukan aktivitas fisik maupun olahraga yang berhubungan dengan kesehatan selama minimal 100 menit per hari dengan intensitas tinggi. Setiap hari peserta didik ditugaskan untuk melakukan aktivitas fisik maupun olahraga yang berhubungan dengan kesehatan selama minimal 120 menit per hari dengan intensitas sedang menuju tinggi. Cukup hot soalnya. Dan jawabannya adalah pola aktivitas dan target yang dapat ditugaskan oleh Bu Umi adalah A. Setiap hari peserta didik ditugaskan untuk melakukan aktivitas fisik maupun olahraga yang berhubungan dengan kesehatan selama minimal 150 menit per hari dengan intensitas sedang menuju tinggi. Penjelasannya, rekomendasi aktivitas fisik untuk kesehatan menurut Pedoman Kebugaran Umum adalah 150 menit per minggu dengan intensitas sedang atau 75 menit per minggu dengan intensitas tinggi. Namun jika aktivitas dilakukan setiap hari, 150 menit per hari akan memberikan beban yang terlalu berat. Mengingat konteks soal tersebut mungkin keliru dalam penulisan durasi latihan per harian ya.
Yang lebih logis adalah 150 menit per minggu yang bisa dibagi per hari dengan intensitas sedang hingga tinggi. Jawabannya A, nomor 2. Setiap hari peserta didik ditugaskan untuk melakukan aktivitas fisik maupun olahraga yang berhubungan dengan kesehatan selama minimal 150 per menit per minggu ini harusnya ya, dengan intensitas sedang menuju tinggi. Nomor 3. Dalam teori latihan kebugaran terdapat konsep dan teori tentang prinsip latihan. Salah satunya adalah prinsip individual. Penerapan prinsip latihan tersebut secara efektif dapat mempertimbangkan beberapa faktor, di antaranya A. Pendekatan berbasis kondisi fisik dan jadwal latihan mingguan. B. Variasi intensitas, tujuan, dan preferensi personal. C. Pendekatan berbasis kondisi fisik dan ketersediaan fasilitas latihan. D. Ketersediaan fasilitas latihan dan durasi latihan. E. Penyesuaian berdasarkan respon dan pemenuhan nutrisi. Penerapan prinsip latihan secara efektif dapat mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu B. Variasi intensitas, tujuan, dan preferensi personal. Jelasannya, variasi intensitas menyesuaikan tingkat kesulitan dan beban latihan sesuai dengan kemampuan individu. Tujuan mempertimbangkan tujuan spesifik peserta didik, apakah itu untuk meningkatkan kekuatan, daya tahan, kebugaran kardiovaskuler, atau tujuan lainnya. Preferensi personal, memperhatikan jenis latihan yang disukai peserta didik agar mereka lebih termotivasi dan konsisten dalam menjalani program latihan. Ketiga faktor ini sangat penting dalam menerapkan prinsip individual dalam latihan kebugaran, memastikan bahwa program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu. Jadi kunci jawaban nomor 3 adalah B. Variasi intensitas, tujuan, dan preferensi personal. Nomor 4. Bentuk latihan aerobik memiliki manfaat dan tantangan tersendiri. Terdapat 3 metode pelatihan utama yang umum digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kebugaran aerobik. Pak Hamid, seorang guru PJOK, akan melaksanakan pembelajaran kebugaran terkait kesehatan di kelas yang diampunya. Contoh metode pelatihan untuk mempertahankan atau meningkatkan kebugaran jasmani. Jenis aktivitas latihan berkelanjutan adalah A. Berlari, bersepeda, berenang, atau berjalan kaki dalam waktu yang relatif lama tanpa berhenti, misalnya berlari selama 30 menit tanpa istirahat. B. Lari sprint selama 1 menit, diikuti dengan jalan santai selama 2 menit sebagai istirahat, dan kemudian diulang beberapa kali. C. Melakukan push up, lompat tali, squat, pull up, dan sit up secara berurutan masing-masing dilakukan dalam 30 sampai 1 menit tanpa jeda. Dan setelah selesai satu putaran, diambil istirahat sebelum mengulangi putaran berikutnya. D. Mengutamakan pergantian antara periode intensitas tinggi dan istirahat yang lebih rendah. Ini membantu meningkatkan kekuatan, daya tahan, dan kinerja kardiovaskular. E. Fokus pada serangkaian latihan yang berbeda yang dilakukan secara berurutan. Ini membantu meningkatkan kekuatan, daya tahan, dan kardiovaskuler dalam satu sesi latihan. Bagaimana, bagaimana Bapak Ibu? Sudah tahu jawabannya? Dan jawabannya adalah contoh metode pelatihan untuk mempertahankan atau meningkatkan kebugaran jasmani jenis aktivitas latihan berkelanjutan. Jawabannya adalah A. Berlari, bersepeda, berenang, atau berjalan kaki dalam waktu yang relatif lama tanpa berhenti. Misalnya berlari selama 30 menit tanpa istirahat. Penjelasannya, latihan berkelanjutan continuous training adalah metode yang dilakukan dengan mempertahankan aktivitas fisik dalam durasi yang cukup lama tanpa jeda yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aerobik. Contoh-contoh seperti berlari, bersepeda, berenang, atau berjalan kaki dalam waktu yang lama tanpa berhenti merupakan aktivitas yang sangat efektif untuk meningkatkan kebugaran kardiovaskuler dan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Metode lain yang disebutkan dalam pilihan seperti lari, sprint, push up, dan metode penggantian intensitas lebih sesuai dengan jenis pelatihan interval atau latihan kekuatan, bukan latihan berkelanjutan. Ya, benar sekali ya. Di jawabannya adalah
A. Nomor 4. Berlari, bersepeda, berenang, atau berjalan kaki dalam waktu yang relatif lama tanpa berhenti. Misalnya berlari selama 30 menit tanpa istirahat. Nomor 5. Prinsip progression adalah prinsip dasar dalam latihan kebugaran yang menyatakan bahwa untuk mencapai peningkatan kebugaran latihan harus meningkatkan secara bertahap dalam intensitas, volume, atau kompleksitas. Prinsip ini memungkinkan tubuh untuk terus menyesuaikan dan berkembang seiring waktu. Contoh aktivitas yang bisa dilakukan adalah dalam bentuk A. Peningkatan intensitas, peningkatan volume latihan, peningkatan frekuensi, variasi latihan, peningkatan kekuatan, pemantauan, dan evaluasi. B. Meningkatkan daya tahan kardio, meningkatkan fleksibilitasnya, meningkatkan keterampilan motorik, meningkatkan intensitas dan latihan interval. C. Meningkatkan jarak, meningkatkan intensitas, interval training, dan meningkatkan frekuensi. D. Meningkatkan daya tahan, meningkatkan fleksibilitas, meningkatkan keterampilan motorik, peningkatan intensitas dan latihan interval. E. Peningkatan frekuensi, variasi latihannya, peningkatan kekuatan, dan peningkatan denyut nadi secara konsisten. Jawabannya yang mana yang paling benar menurut Bapak Ibu? Contoh aktivitas yang bisa dilakukan berdasarkan prinsip progression adalah C. Meningkatkan jarak, meningkatkan intensitas, interval training, dan meningkatkan frekuensi. Penjelasannya, meningkatkan jarak, misalnya jika seorang berlari sejauh 3 kilometer, ia dapat meningkatkan jarak menjadi 4 kilometer dalam sesi latihan berikutnya. Meningkatkan intensitas ini bisa berarti beralih dari berjalan cepat ke berlari atau meningkatkan kecepatan saat bersepeda. Interval training menggabungkan periode latihan dengan intensitas tinggi diikuti dengan periode istirahat atau latihan dengan intensitas lebih rendah untuk meningkatkan kebugaran secara bertahap. Meningkatkan frekuensi, menambah jumlah sesi latihan per minggu, seperti berlatih 3 kali menjadi 4 kali seminggu. Contoh aktivitas ini mencakup berbagai aspek dari prinsip progression, memungkinkan peningkatan bertahap dalam bentuk kebugaran fisik. Oke, jadi jawaban nomor 5 adalah C. Meningkatkan jarak, meningkatkan intensitas, interval training, dan meningkatkan frekuensi latihan. Dan baik Bapak Ibu, semoga pembahasan tadi bermanfaat dan menjadi referensi untuk belajar persiapan UKMPPG Piloting 3. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.